Sekarang kita sampai ke PD ordo 2 ya, linier ya. Kenapa kita mempelajari PD ordo 2? Ada dua alasan penting ya. Yang pertama, karena PD ordo 2 seperti kita ingat ya, kan ini model matematik ya, ordo 2. Kemudian pada matematika rekayasa atau matematika teknik, yaitu engineering matematik, itu model matematika yang dibangun mewakili model fisik yang ditemui ya. Nah, karena model fisiknya banyak yang berupa ordo 2, oleh karena itu penting untuk mempelajari persamaan diferensial ordo 2 ya. Kenapa kok banyak dalam ordo 2 ya? Karena memang ya dasar ilmunya dari teknik mesin salah satunya adalah hukum 2 Newton ya, yang merupakan dasar. Ya. Dan kita tahu A adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu ya. Sedangkan kecepatan adalah turunan dari jarak atau posisi terhadap waktu ya, laju posisi ya. Nah, ini dt atau bisa ditulis m d kuadrat s dt kuadrat. Oleh karena itu ya, karena hukum Newton 2 merupakan salah satu dasar atau basis pada bidang engineering ya, apapun ya bidangnya, maka persamaan ordo 2 akan banyak ditemui ya. Itu salah satu alasannya. Kemudian alasan yang kedua, dengan memahami bagaimana menyelesaikan PD ordo 2 ya, maka ordo yang lebih tinggi dari 2, yaitu 3, 4, dan seterusnya, itu bisa diselesaikan dengan mengadopsi ya, atau menganalogkan ya, PD ordo yang lebih tinggi tersebut kepada PD ordo 2 ya. Oleh karena itu sangatlah penting ya mempelajari PD ordo 2. Berikutnya ya, linier ya. Jadi PD ordo 2 linier ya. Sekarang yang linier. Ya, linier. Linier ya, kita mengikuti istilah yang kita pakai pada PD ordo 1, yaitu PD liniernya adalah dy dx bentuknya ya, ditambah px y sama dengan rx ya. Ini yang ordo 1. Karena itu ya, maka yang ordo 2 bentuknya seperti terlihat pada slide ya. Ini adalah PD ordo 2 non homogen ya, tergantung Rx-nya ya. Ya, juga pada linier ya, kita membagi yang homogen dan non homogen. Kemudian yang homogen, yang ordo 1 ya, kita selesaikan dengan cara separable. Kemudian yang non homogen ya, kita kalikan dengan faktor integrasi ya, supaya menjadi eksak. Tetapi kita tidak menyelesaikan dengan cara eksak, tetapi dengan metode turunan perkalian fungsi-fungsi ya. Itu adalah yang ordo 1. Maka pada ordo 2 ya kita bedakan ya, yang non homogen dan homogen ya.
Yang homogen nanti kita pelajari lebih dahulu, ya, yang ini. Kemudian nanti kita menuju ke PD linear non homogen, ya, setelah kita memahami dan mengembangkan aplikasi pada PD homogen. Oke. Sebelum menyelesaikan PD linear homogen, ya, ada teori, ya. Teori yang pertama, untuk PD linear homogen, ya, jadi ini kata kuncinya homogen ini, ya. Kalau non homogen tidak berlaku, ya. Ya, ini homogen. Judulnya PD yang homogen. Sembarang kombinasi linear dari dua jawaban juga merupakan jawaban, ya. Jadi misalnya jawabannya Y1 dan Y2, maka kombinasi linearnya, ya, C1 Y1 ditambah C2 Y2 juga merupakan jawaban ini, ya. Artinya jumlahan ini dijumlahkan dan perkalian dengan konstanta, ya, juga merupakan jawaban, ya. Mungkin agak sulit, ya, untuk menjelaskan sampai ke teori tersebut, ya, tetapi dengan contoh mudah-mudahan memperjelas maksudnya, ya. Harus ada halaman kosongnya ini untuk memperjelas, ya. Oh, hilang ya tadi. Oke, kita perjelas, yaitu yang kombinasi linear, ya. Misalnya saya punya PD linear homogen, ya, yang paling sederhana sajalah. D kuadrat Y dx kuadrat dikurangi Y sama dengan 0, ya. Ini mungkin saya tulis Y1 gitu aja, ya. Y1 sama dengan E pangkat X. Kemudian Y2 sama dengan E pangkat min X. Oke. Maka ini merupakan jawaban, ya, Y1 dan Y2. Kalau nggak percaya, ya, kita turunkan, ya, yang Y1 di Y1 dx sama dengan E pangkat X, ya, tetap di Y2 di Y1 D kuadrat Y1 dx kuadrat sama dengan E pangkat X tetap, ya. dy2 dx sama dengan min E pangkat min X. Turunan keduanya sama dengan E pangkat min X, ya. Kalau kita masukkan ke PD soal, ya, membuktikan, ya, Y1 kita masukkan, maka turunan kedua E pangkat X dikurangi Y E pangkat X sama dengan 0, ya. Demikian juga kalau kita masukkan Y2, ya, D kuadrat Y adalah E pangkat min X, ya, kalau kita masukkan Y2. Kemudian dikurangi Y2-nya sendiri, E pangkat min X. Ya.
Misalnya kita mencari kombinasi linearnya ya, sembarang. Misalnya 3E pangkat X ditambah, biar angkanya agak aneh, 2/5 E pangkat min X. Misalnya ya. Sudah ada min, ada plus, kemudian ada bilangan rasionalnya ini ya, 2/5. Kalau kita turunkan, ya, dy dx sama dengan min 3E pangkat X dikurangi 2/5 E pangkat min X ya. Kemudian D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan min 3 E pangkat X, yang ini menjadi plus ya, plus 2/5 E pangkat min X. Ini kalau kita masukkan ke soal, turunan kedua berarti min 3 E pangkat X ditambah 2/5 E pangkat min X, kemudian dikurangi Y, ini turunan kedua kan, dikurangi Y, kita tinggal pindahkan saja. Sama dengan 0 ya, tentu saja, karena sama, saling menghilangkan ya. Yang ini min, ini juga min, yang plus juga plus. Ya, contoh ini ya menyelesaikan bahwa kombinasi linear dari jawaban-jawabannya ya, itu merupakan penyelesaian. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk PD homogen ya. Oke. Ya. Misalnya saya punya PD non homogen ya. D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan 1 ya. Oke. Ini Y1 sama dengan 1 plus cos X. Ya, dy1 dx sama dengan satunya hilang, cos adalah min sin ya. Terus kemudian turunannya lagi sama dengan min cos X. Y2 sama dengan, misalnya salah satu jawabannya adalah 1 plus sin X. Turunannya 1 plus cos X. Turunannya lagi sama satunya hilang ya. Bentar, sorry. Turunannya cos X adalah min sin X. Ya, ini masing-masing merupakan penyelesaiannya ini ya. D kuadrat D, sebentar ini berkurang ini. Merupakan penyelesaian dari ya, tambah Y sama dengan 1 ya. Nah, ini adalah PD non homogen sama dengan 1. PD linear non homogen. Kita masukkan ya, turunan kedua adalah min cos X
ditambah Y, Y-nya 1 plus cos X. Ya, tentu saja ini cos-nya saling menghilangkan, tinggal 1 ya. Dengan cara yang sama ya, untuk sin X, D kuadrat Y dx kuadrat min sin X ya. Ya, ditambah 1 plus sin X sama dengan 1 ya. Ya, artinya Y1 dan Y2 merupakan jawaban persamaan diferensial non homogen ya, yang di kotak ini. Ya. Ya, tetapi misalnya 2 1 plus cos X ya dikalikan konstanta ya, kita kombinasinya masih mengalikan 2. Bukan merupakan jawaban ya, yang kita masukkan ya. Turunan keduanya pasti tetap ini ya. Ya. Kalikan 2 ya, Y sama dengan ini. Kemudian dy dx sama dengan min 2 sin X ya, turunannya sin X, turunannya cos X, turunannya lagi min 2 cos X. Kalau ini kita masukkan ke soal, ya, masukkan ke PD soal, berarti min 2 cos X ditambah Y, 2 1 plus cos X, ya, sama dengan min 2 cos X tambah 2 cos X. Tentu tidak sama dengan 1 ya. Artinya tidak memenuhi PD soal yang ini ya. Ya, ini kalau dikalikan 2 gitu saja udah tidak memenuhi. Jumlahnya misalnya 1 plus cos X ditambah 1 plus sin X. Y-nya. dy dx sama dengan turunannya cos min sin ya. Min sin X ditambah cos X. Nah, turunan keduanya sama dengan turunannya min sin X adalah min cos X. Ini turunannya cos adalah min sin X. Nah, ini kalau kita masukkan ya ke dalam PD soal ya, turunan kedua berarti min cos X min sin X ditambah Y, Y-nya 1 plus cos X tambah 1 plus sin X. Ya, ini kalau kita jumlahkan ini saling menghilangkan. Ya, sinnya juga saling menghilangkan, sama dengan 2 ya, tidak sama dengan 1 ya. Artinya tidak sama dengan PD soal. Oke. Jadi kombinasi linearnya kalau non homogen ya tidak memenuhi ya. Contoh lagi, syarat yang kedua, dia harus PD linier ya. Jadi kata-katanya ya, harus homogen, ya, kemudian harus
linier ya. Kalau bukan PD linier tidak berlaku lagi kombinasinya itu tadi. Misalnya ya, yang bukan PD homogen, D kuadrat Y dx kuadrat kemudian Y dikurangi X dy dx. Ya, atau Y-nya di depan ya. Ya, Y di kuadrat Y dx kuadrat dikurangi X dy dx sama dengan 0. Ya, Y sama dengan X kuadrat merupakan jawabannya. Kita cek turunan pertama dy dx sama dengan 2x, turunan kedua sama dengan 2 ya. Kalau kita masukkan ke PD soal, Y X kuadrat dikalikan turunan kedua 2 dikurangi X dikalikan turunan pertama 2x. Ya, ini kan 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat sama dengan 0 ya. Artinya merupakan jawaban ya. Ini sama dengan x kuadrat. Misalkan lagi Y sama dengan 1. Ya. dy dx sama dengan 0. Turunan kedua sama dengan 0 ya. Kalau dimasukkan ke soal, Y-nya adalah 1, turunan kedua 0, dikurangi X, dy dx-nya 0. Ya, sama dengan 0 kan? Ya, karena ini 0 kurangi 0. Ya 0. Artinya Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1 merupakan penyelesaiannya. Tetapi misalnya ya kita kombinasikan. Misalnya Y sama dengan kombinasi kita kalikan konstanta menjadi min. Ya, maka dy dx sama dengan min 2x, ya kan? D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan min 2. Kalau kita masukkan ke soal, ya, Y-nya adalah min X kuadrat, turunan keduanya min 2, dikurangi X, dikalikan turunan pertama min 2x. Ini adalah 2x kuadrat plus ya. Ini min kali jadi plus ya. Nah, sama dengan 4x kuadrat. Tentu tidak sama dengan 0 ya. Ini homogen tetapi bukan PD linier masalahnya. Oke. Atau misalnya lagi, sekali lagi, Y sama dengan kombinasinya ya, X kuadrat plus 1. Ya, ini berarti Y yang ini ditambahkan. Maka dy dx sama dengan 2x d kuadrat Y dx kuadrat sama dengan 2 ya. Kalau kita masukkan ke soal, Y-nya adalah
X kuadrat ditambah 1 kalikan turunan kedua 2 dikurangi X kalikan turunan pertama 2X ya, sama dengan 2X kuadrat ditambah 2 dikurangi 4X kuadrat. Tentu sama dengan 2, 1 min X. Min 2X kuadrat. Ya, min X kuadrat ya. Tentu ini tidak sama dengan 0 ya. Artinya bukan merupakan jawaban. Itulah ya, jadi penyelesaian dari PD linear homogen ya. Harus PD linear dan harus homogen ya. Kombinasi jawabannya yaitu merupakan jawaban juga merupakan jawaban dari PD linear ya. Jauh di depan ya. Ya, ini menyebabkan ya kita sampai ke teorema yang kedua, Y sama dengan C1 plus C1Y1, ini konstanta sembarang, plus C2 Y2, ini kombinasi linear jumlahannya ya, dan jumlahannya. Ada syarat ya, Y1 dan Y2 harus tidak proporsional, karena misalnya ya, Y1 sama dengan misalnya ya, Y1 sama dengan X kuadrat, kemudian Y2 sama dengan X kuadrat per 2, ya ini nggak boleh ya. Ini bukan linearly dependent ya, bukan basis ya Y1 dan Y2, karena Y1 kalau kita kalikan jawabannya kan C1 kali Y1 ditambah C2 kali Y2, ini artinya sama saja ini Y1 dan Y2 kalau dikalikan C loh ya. Karena C2 per 2 ya sama saja dengan C1 ya mungkin. Ini contoh yang jawaban yang proporsional yang tidak boleh nih. Atau istilahnya di situ, ini tidak boleh ya. Linearly dependent ya biasanya. Linearly independent yang dikehendaki, yang linearly dependent atau proporsional tidak dikehendaki. Itu. Terus ada teori yang terakhir adalah pengurangan ordo. Ini teorinya panjang ya, yang dikembangkan oleh Lagrange ya. Mungkin nanti kita bahas saat membicarakan PD linear koefisien konstan dengan akar kembar ya. Maka kita harus mencari basis yang lain. Jika Y1 diketahui, ya, kita mencari Y2 ya. Jika salah satu diketahui. Jadi misalnya Y1 diketahui, maka Y2 ya, dicari ya. Ya, metodenya dikenal dengan metode reduction of order yang akan kita bahas kemudian. Sekarang kita menuju soal yang lebih sederhana ya, ordo 2. Fungsi X-nya merupakan konstanta ya, karena itu disebut ordo 2 linear homogen dengan koefisien konstan ya. Jadi pembahasan dibatasi karena kalau sembarang PD linear ya, penyelesaiannya tidak selalu bisa dengan analitik, tetapi mungkin harus dengan menggunakan numerik ya.
yang menjadi pembahasan berikutnya. Oke. Pulpennya belum nyala. Oh, sudah sekarang. Ya, jadi kalau bentuk PD linear ordo 2 ya, sebenarnya adalah PX DJ DX ditambah GX Y. Ya, ini kita batasi homogen juga. Ya, nanti yang non homogen kita bicarakan kemudian. Ya, maka ini sama dengan 0. Kemudian P-nya kita sederhanakan merupakan konstanta, sebut saja A. Q-nya kita jadikan konstanta, sebut saja B. Ya, maka kita memperoleh persamaan diferensial yang seperti dalam tanda kotak ini ya. Oke. Berikutnya kita mengingat bahwa untuk PD linear ordo 1 ya, seperti ini, yang koefisiennya konstan yaitu K ya. Maka jawabannya adalah ya, kita memperoleh jawabannya Y general solution ya. Mohon dibuka teori pada teori tentang PD linear. Jawabannya adalah ya, C E pangkat min integral P dx ya. Dalam hal ini P-nya adalah K ya. Sehingga jawabannya adalah C E pangkat min integral K dx sama dengan C E pangkat min Kx. Ini basisnya adalah E pangkat min Kx ya. Basis karena ordo 1 jawabannya ya 1. E pangkat min Kx. Oleh karena itu ya sangat masuk akal ya, menjanjikan kalau kita memilih basisnya bentuknya dalam Y E pangkat min lambda X ya, bandingkan dengan ini ya. Oke, kalau kita memilih Y sama dengan E lambda pangkat X, maka dy dx tentu saja adalah lambda E pangkat lambda X ya. Dan turunan keduanya lambda kuadrat E pangkat lambda X ya, lambda kuadrat E pangkat lambda X. Kalau dimasukkan ke PD soal ya, PD soal di sini D kuadrat Y dx kuadrat berarti lambda kuadrat E pangkat lambda X ini ya, turunan keduanya. Kemudian konstantanya A. Kemudian turunan pertama adalah lambda E pangkat lambda X, lambda E pangkat lambda X. Kemudian kalikan B, kemudian dikalikan dengan Y. Y-nya adalah E pangkat lambda X, E pangkat lambda X. Ini semua mengandung E pangkat lambda X, E pangkat lambda X, E pangkat lambda X. Maka kebalikan dari distribusi yang kita kelompokkan, tinggal koefisien-koefisiennya lambda kuadrat, A lambda ditambah B sama dengan 0. Ya, yang E pangkat lambda X nggak mungkin sama dengan 0 ya, berapapun pangkatnya ya. Meskipun pangkat 0 juga 1. Pangkat min tak hingga ya seper E pangkat tak hingga ya. Kecil tapi belum 0. Maka satu-satunya yang mungkin agar sama dengan 0 adalah yang di dalam kurung ini harus sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan kuadrat yang di dalam kurung. Ya, persamaan kuadrat ya tergantung
diskriminannya ya. D sama dengan akar B kuadrat min 4AC kalau pakai rumus ABC ya. D sama dengan akar positif, nanti ketemu dua jawaban ya yang berbeda. D sama dengan 0, nanti ketemu jawaban kembar. Ya, D sama dengan akar negatif, ini ketemu akar imajiner ya, yang ini beda, real jawabannya, yang ini kembar, yang ini adalah imajiner ya. Ya, ini adalah persamaan kuadratnya ya. Oke, nanti kita bicarakan masing-masing jika bagaimana akarnya beda real, bagaimana jika akarnya kembar, ya, bagaimana jika akar-akarnya imajiner. Baik ya, sekarang kita mulai dengan membicarakan PD ordo 2 linear homogen koefisien konstan ya, dengan akar-akar yang berbeda real ya, akar-akar dari lambda kuadrat plus A lambda plus B ya. Persamaan dalam kotak ini biasa disebut dengan persamaan karakteristik. Oke. Maka jawabannya kalau dia merupakan akar yang beda real ya, untuk kasus yaitu diskriminannya positif ya. Untuk kasus diskriminannya positif, karena jawabannya mana ini pointernya? Oh ya, karena jawabannya dari persamaan kuadrat ini adalah min B yaitu min A plus minus akar B kuadrat A kuadrat min 4A-nya 1 B per 2A ya. Ya, tergantung ini akar A kuadrat min 4B. Kalau akar A kuadrat min 4B positif ya, maka jawabannya adalah real ya. Lambda 1, 2. Jawabannya adalah 2 akar yang berbeda real ya. Sehingga basisnya adalah ini kan. Nah, kita bisa mendapatkan lambdanya kita ganti lambda 1 dari sini, kemudian lambdanya kita ganti lambda 2 ya. Atau ini jawabannya. Ya. Dan ingat bahwa jawabannya adalah kombinasi linear yaitu C1 E pangkat lambda 1X dan C2 E pangkat lambda 2X. Ya, ini jawaban ini berbeda ya, atau dikatakan adalah Y1 dan Y2 tidak proporsional ya. Kalau proporsional ya nggak boleh sebagai basis ya, misalnya sama-sama 2X ya. Berarti E pangkat 2X, C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat 2X ya. Dia proporsional, maka tidak bisa dijadikan basis ya, karena nanti dikalikan C1 dan ini dikalikan C2 jawabannya sama saja ya. Padahal yang kita cari adalah basis-basisnya ya. Begitu untuk teori tentang dua akar real. Mungkin dengan memberi contoh soal ya. Misalnya soal nomor 8 ya. Kita akan memiliki gambaran yang lebih baik tentang teori PD ordo 2 koefisien konstan ya, dengan akar yang beda real. Nomor 8, mungkin saya tulis ulang di sini ya. 8
D kuadrat Y dx kuadrat dikurangi dy dx dikurangi 2y sama dengan 0 ya. Nanti initial conditionnya Y0 dan YB per 2 ya. Y0 sama dengan min 4 tadi ya. Benarkah? Y0 sama dengan 3. Soal nomor 8 ya. Y0 sama dengan min 4 benar. Y0 sama dengan min 4 dan Y-aksen 0 atau dy dx initial conditionnya 0 sama dengan min 17 ya. Oke, maka kita menggunakan persamaan karakteristik yaitu lambda kuadrat min, ini koefisiennya 1 ya, lambda min ya, persamaan karakteristik ya, 2 sama dengan 0 ya. Ini jawabannya tentu ya kita bisa pakai pemfaktoran saja, ini mudah. Min 2 lambda plus 1 ya kan sama dengan 0. Lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan min 1 ya. Maka basisnya Y1 sama dengan E pangkat 2X gitu kan. Dan basis yang satunya Y2 sama dengan E pangkat min X. Ini tidak proporsional. Y1 kalau kita bagi dengan Y2 tentu sama dengan E pangkat 3X ya kan. Yang tidak proporsional fungsi X ya kan. Bukan konstanta. Maka Y general solutionnya sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min X ya. Oke, kalau kita pengen cek ya jawabannya, mungkin pakai pensil yang lain warnanya bisa merah aja. Maka dy dx sama dengan 2C1 E pangkat 2X min C2 E pangkat min X. Turunan keduanya sama dengan 4C1 E pangkat 2X dan plus C2 E pangkat min X. Kalau kita masukkan ke PD soal, ya, berarti 4C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min X, gitu kan. Dikurangi dy dx, berarti min ini. Berarti dikurangi 2C1 E pangkat 2X min C2 E pangkat min X dikurangi 2Y ya. Dikurangi 2Y-nya adalah general solutionnya yang biru ini. Kita bawa ke sini C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat min X. Nah, kalau kita kumpulkan yang C1 semua ya, maka kita peroleh 4C C1 E pangkat X-nya kita pisahkan ya. Maka kita peroleh 4 dari sini min 2
dan min 2 dari sini ya. Yaitu kalikan C1E pangkat 2X, kemudian yang E pangkat X, C2E pangkat X, kita peroleh 1 dari situ. Dari sini min 1 jadi plus 1 ya. Dari sini min 2. C2 E pangkat min X sama dengan 0 ya. Sudah terverifikasi ya. Kemudian kita mencari Y parsialnya. Mungkin kita ganti. Y0 berarti ini ya. Y-nya ini kan. Nah, Y0 berarti Y0 sama dengan X-nya kita ganti dengan 0. C1E pangkat 0 ditambah C2E pangkat min 0 ya, sama dengan C1 plus C2 ya, sama dengan min 4 ya. Kemudian DY DX 0 ya, berarti kita pakai yang ini. DX ya, 0 ya, sama dengan 2C1E pangkat 0 dikurangi C2E pangkat 0 sama dengan 2C1 min C2 sama dengan min 17. Ini ada 2 persamaan. Ya, dengan 2 unknown pasti bisa diselesaikan ya. Kalau kita selesaikan di sini, C1 tambah C2 sama dengan min 4, ya, kita masukkan di bawahnya. 2C1 dikurangi C2 sama dengan min 17, kalau kita tambahkan 3C1 sama dengan min 21, C1 sama dengan min 7. C1 sama dengan min 7, kita bawa ke sini. Min 7 ditambah C2 sama dengan min 4. Maka kita peroleh C2 sama dengan 3 ya. Jadi Y parsialnya ya dengan memasukkan C1 dan C2 ya. 4 kali min 7 berarti mana? Ini ya. Y general solutionnya kita ganti C1-nya dengan min 7 berarti min 7 E pangkat 2X. C2-nya kita ganti dengan 3 ya. 3 E pangkat min X. Ya, ini adalah YP-nya, atau kita tulis yang positif dulu. YP sama dengan 3E pangkat min X dikurangi 7E pangkat 2X. Ya, ini adalah Y parsialnya, ini Y general solutionnya, dan kita sudah verifikasi ya. Selesai soal nomor 8. Oke, kita sudah membicarakan ya untuk yang 2 akar real ya. Untuk akar kembar ya, tentu jawabannya ya, yaitu ini adalah persamaan karakteristiknya ya. Lambda kuadrat min A lambda plus B. Ya, kalau akarnya kembar yaitu diskriminannya sama dengan 0, maka jawabannya Y1 sama dengan Y2. Nah, bukan begitu. Y1, 2, 1 jawabannya ya. Ya, basisnya adalah E pangkat lambda ya. Y sama dengan E pangkat lambda X. Ya. Kalau jawabannya kembar ya Y1 dan Y2 sama ya. Yaitu
E pangkat lambda X. Padahal harus ada 2 basis ya. Sehingga kita mencari basis yang lain ya. Ya, basis yang lain dengan metode reduction of order ya. Oke. Metode reduction of order diperkenalkan oleh Lagrange ya. Ya, dia orang Prancis ya, Turin. Ya, menurut Wikipedia ya. Terus dia menjadi profesor masih sangat muda sekali ya. Umur 19 ya, karena itu banyak karya-karyanya ya. Kalau jadi profesor sudah tua kayak saya ini udah lemes ya. Tidak terlalu bisa berkarya ya. Makanya kalau bisa jadi profesor ya yang muda, sehingga akan banyak karya-karya yang ditelurkan. Sebagian besar memang pada matematika ya, juga mekanika ya. Ya, karena mekanika banyak menggunakan teori-teori matematik memang. Ya, salah satunya adalah metode reduction of order ini. Nanti juga ada metode variasi parameter, itu juga diperkenalkan oleh Lagrange. Kalau Anda belajar fluida gitu ya, maka ada 2 reference ya yang terkenal, yaitu kita ikut bergerak dengan fluidanya. Begitu itu disebut dengan Lagrange mainframe ya. Nanti kalau kita diam, terus fluidanya bergerak ya, kita meninjaunya seperti itu, maka itu disebut dengan Eulerian mainframe, karena memang itu berdasar Euler yang mengembangkan dan Lagrange ya. Dasar untuk mengembangkannya, yang mengembangkan orang-orang sudah berikut, karena ilmu-ilmu finite volume itu ya, finite elemen itu ya tahun sudah abad 20 ya dikembangkan. Oke, ini adalah orang yang memperkenalkan metode reduction of order ya. Ya, tentu akar kembar itu kita kasih simbol lambda 1, 2, itu merupakan basisnya ya. Maka kita sebut Y2 ya, Y1 sama dengan E pangkat lambda 1, 2, X ya, merupakan basis. Kemudian Y2 ya, kita variasikan dengan fungsi X yang lain, yaitu dikalikan dengan U kali Y1. Nanti tugas kita mencari U-nya ya. Tentu ya, dy dx ya, kita menggunakan turunan perkalian UV UdV plus VdU ya. Ini Y1-nya kita tulis di depan, kemudian U-nya kita turunkan, ditambah U-nya kita tulis di depan tanda turunan, dan Y1-nya diturunkan ya. Ya, itu perkalian. Sekarang ini kita turunkan, ya kita menggunakan perkalian lagi. Y1-nya kita tulis, yang du dx kita turunkan terhadap X menjadi turunan kedua. Kemudian yang ini, waduh ini langsung ya, mestinya mungkin saya jabarkan dulu. Ya, ini kalau kita mau nulis lengkap ya, Y1 du d kuadrat u dx yang belakang kita turunkan. Hapusnya ini. D kuadrat u dx kuadrat, kemudian ditambah ya, dy1 dx gitu kan, ditambah du dx kan, kok ditambah dy1 dx du dx. Nah,
Nah, ini adalah suku yang pertama. Sekarang suku yang kedua, nah, kita turunkan DY1-nya menjadi turunan kedua ya. Ditambah turunannya U. Nah, terus DY1 DX ya. Ini kalau kita gabung yang ini dengan yang suku yang kedua dengan suku yang terakhir akan menjadi 2 DY DX DU DX ya yang ini. Sisanya tinggal nulis saja ke sini dan ini yang ke depan ya. Oke. Sekarang kalau kita pisahkan yang mengandung, kita bisa memisahkan ya. Bukan ya, kita bisa memasukkan, memisahkan ke dalam PD soal, yaitu PD ordo 2 koefisien konstan, dan enggak ya, nah, ke dalam persamaan ini ya, soalnya, ya, turunan kedua ditambah A dy dx ditambah BY. Ya, berarti ini turunan kedua kan ini dy dx, d kuadrat y dx kuadrat. Terus kemudian yang kedua adalah A dy dx ini ya. Nah, dy dx-nya kita masukkan ke situ. Kemudian ini adalah BY. Y-nya adalah UY1. Oke, sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan yang turunan kedua dari U, cuma 1 dari sini saja, ya, dari sini. Terus kemudian yang mengandung DU DX ya 2Y1 DX yang ini, dan yang DU DX ini ya, AY1 DU DX ya. Terus sisanya kita tulis D kuadrat Y1 ini kalikan U ya, lupa U-nya ini. Ya. D kuadrat Y1 DX kuadrat tambah A dy1 DX tambah B Y1 kalikan U semua sama dengan 0. Pertama, karena Y1 merupakan jawaban, dan ini adalah soal dari PD linearnya, Y1 jawaban, tentu yang suku terakhir ini sama dengan 0 ya. Oke, untuk akar kembar jawabannya adalah min B, min A, plus minus akar B kuadrat, A kuadrat ya, min 4B, 4A-nya 1, 4B dibagi 2 ya. Dan karena kembar yang di dalam tanda akar harus sama dengan 0, maka ini sama dengan A per 2. Jadi jawabannya kalau akar kembar pasti Y1-nya itu sama dengan E pangkat min A per 2 ya. AX per 2. Nah, dy dx sama dengan min A per 2 E pangkat min AX per 2 ya. Kalau kita masukkan ke sini, mana pensilnya mana nih? Kita masukkan ke sini, ya. Berarti ketemu 2 dikalikan dy dx-nya min A per 2 E pangkat min AX per 2 gitu kan. Terus ditambah AY A kalikan E pangkat min AX per 2 ya. Sama kan ini?
Karena ini 2, ini min ya. Min A, E pangkat min AX plus AE pangkat min X. Berarti yang suku dalam kurung ini juga sama dengan 0 ya. Sehingga tinggal ini, tinggal suku yang pertama saja ya. Ya, turunan kedua sama dengan 0 ya fungsi ini yang paling mudah ya. Oke, karena itu Y2 ya sama dengan ini U kan, kalikan Y1. Yaitu Y2 ya. Kalau begitu basisnya karena yang K2E pangkat lambda 1 2X itu sama dengan suku yang pertama, ya kan? Dan kita memang bisa menjumlahkan ya. Ingat teori yang pertama dari enggak ada ya di sini. Teori pertama dari teori terakhir, pertama apa terakhir ya? Pertama jumlahan dan kombinasi linearnya merupakan jawaban ya. Sehingga yang berbeda adalah yang X ini, K1X. Ya, kita mencari basisnya, maka sama dengan X E pangkat lambda 1 2X ini adalah Y2-nya. Sementara Y1-nya ya sama dengan E pangkat lambda 1 2X ya, yang kembar itu tadi. Sehingga kita bisa menulis ya ini C1 kali Y1, C1 E pangkat lambda 1 2X dan C2X E pangkat lambda 1 2X. Ini adalah jawaban jika akar-akarnya kembar ya, menggunakan metode reduction of order. Oke, mungkin contoh soal ya akan memberikan kita gambaran yang lebih baik untuk PD linear homogen ordo 2 ya, koefisien konstan ya. Misalnya soal nomor 6 ya. Karena ini D kuadrat 36 min 4 kali 9 36 0 ya. Ini pasti akar kembar ya. Yang nomor 6. Ya, mungkin kita tulis ulang soalnya nomor 9 ya. 9 D kuadrat Y ya. DX kuadrat plus 6 DY DX ya, plus Y sama dengan 0 ya. Ini tidak dalam bentuk standar ya, tetapi untuk metode persamaan karakteristik ini hasilnya akan sama dalam bentuk standar ataupun tidak ya. Nanti kita buktikan. Tidak dalam bentuk standar dulu ya. 9 lambda kuadrat ditambah 6 lambda ditambah 1 ya sama dengan 0 ya. Maka lambda 1 2 sama dengan min 6 plus minus akar 6 kuadrat 36 min 4 kalikan 9 kali 1 per 2 kali 9 ya. Akan diperoleh min 6. Nah, ini 36 kurangi 36 0 ya. Dibagi 18 sama dengan sepertiga ya. Berarti Y1 2 Y1 apa itu? Y general solutionnya ya, sama dengan C1 plus C2X E pangkat ini min sepertiga ya. Pangkat min
sepertiga X ya. Kalau dibawa ke dalam bentuk standar dulu, hasilnya ya sama saja ya. Tapi lebih tertib mengikuti teori ya. D kuadrat Y, dx kuadrat, ditambah 6/9 sama dengan 2/3 dy dx, ditambah 1/9 y sama dengan 0 ya. Maka persamaan karakteristiknya ya, lambda kuadrat, persamaan karakteristik lambda kuadrat ditambah 2/3 lambda ditambah 1/9 sama dengan 0 ya. Lambda 12 sama dengan min 2/3 plus minus akar 2/3 kuadrat ya, dikurangi 4 kalikan 1 kalikan 1/9. Ini 4/9, 2/3 kuadrat dikurangi 4/9 sama dengan 0. Dibagi 2A. Nah, A-nya 1. Ya, maka ini akan diperoleh min 1/3 ya. Sama. Oke, dan jawabannya ya general solusinya tentu sama ya. Nah, ini persamaan karakteristiknya. Nah, kalau kita mau memverifikasi, ya mungkin saya ganti warna pensilnya ya. dy dx ya, sama dengan ya, kita turunkan ininya dalam kurung C2 E pangkat min 1/3 X ya. Terus ditambah ya, yang kita turunkan yang ini, yang depan min 1/3 ya. Jadinya ini kita ganti saja dengan ya, min 1/3 C1 plus C2X E pangkat min 1/3 X ya, ini turunannya E pangkat min 1/3 adalah min 1/3 E pangkat min 1/3 X. Oke, itu adalah kalau kita buka ya kurungnya C2E pangkat min 1/3 X dikurangi 1/3 C1 E pangkat min 1/3 X dikurangi 1/3 C2X E pangkat min 1/3 X. Itu dy dx. Turunannya nah, dx kuadrat ya, tentu sama dengan ini min 1/3 terus yang ini menjadi 1/9 ya, plus 1/9 C1 E pangkat min 1/3 X. Yang ini kita turunkan X-nya dulu, min 1/3 C2 E pangkat min 1/3 X ya. Demikian kita turunkan yang belakang, jadi min kalikan min jadi plus ya. Plus 1/9 C2X E pangkat min 1/3 X. Oke, sekarang kita masukkan ke soal ya. Nah, ini mungkin bisa disederhanakan ya. C2 ini 1/3 dengan ini. Ya, biar lebih ringkas sama dengan
min 2/3 ya. Atau kita tulis yang 1/9 dulu. Yang min ditulis di belakang. C1 E pangkat min 1/3 X dikurangi 2/3 C2 E pangkat min 1/3 X ditambah 1/9 C2X E pangkat min 1/3 X. Oke, kita tinggal memasukkan ke PD soal sekarang 9 kali ya. Berarti 9 kali 1/9 C1 E pangkat min 1/3 X ditambah dikurangi dikurangi 2/3 C2 E pangkat min 1/3 X ditambah 1/9 C2 X E pangkat min 1/3 X. 9 D kuadrat Y DE kuadrat. Sekarang 6. Turunan kalikan turunan DY DX. Ini C2 E pangkat min 1/3 X dikurangi 1/3 C1 E pangkat min 1/3 X dikurangi 1/3 C2 E pangkat min 1/3 X. Ya, terus ditambah Y. Ditambah Y. Y-nya C1 itu ya. C1 plus C2X ya, E pangkat min 1/3 X. Mungkin kita bisa mengumpulkan sekarang ya, sama dengan yang C1 E pangkat 1/3 ya. C1 E pangkat min 1/3 X. Kita kumpulkan dari sini 9 bagi 9 1 ya. 1. Dari sini C2 nggak ada. Sama ini 6 dibagi 3 2 ya. Tambah 2 C1. Terus min 2. Ya, yang C1 min kan. Ya, terus dikurangi C1 E pangkat min 1/3 ini min 1. Terus kita kumpulkan yang C2 ya. C2 E pangkat min 1/3 X ya. C2 ini 2/3 kalikan 9 min berarti min 6 ya. Min 6. Yang C2X nggak usah dulu, yang ini tambah 6 ya. Dari suku ini kok ada ini C2X ini mestinya ya 1/3 C2X ya, ini ada yang salah ini ya C2X. Nah, yang ini dari sini sorry ini tadi ini ya sudah. Terus yang ini C2E oke, min 6 ya sudah ya. Yang ini dari suku yang kedua tambah 6 C2E pangkat min 1/3 X ya. Dari sini C2X enggak sudah. Ya. Sekarang yang suku yang C2X E pangkat min 1/3 X ya. Kita peroleh dari C2X ini ya 1
C2X, terus kemudian dari sini sepertiga, min sepertiga kalikan 6, 2, min 2. Nah, dari suku yang terakhir ini adalah 1. C2, sudah ya, di depan, sudah di depan. Oke, nah ini sama dengan 0 tentu saja. Ya, artinya sama dengan di sebelah kiri tanda sama dengan verified, sudah terverifikasi ya. Oke, kita sudah mengerjakan soal nomor 9, yaitu soal dengan akar-akar kembar.